Kalau misalnya ada pemain lokal yang mainnya jelek, ya udah ya tetap disemangatin gitu. Ini malah dikata-katain kan, yang kemarin kasus Marcelino Ferdinand juga kelihatan kayak PSSI tuh lebih fokus ke timnas daripada ke pembinaan pemain. Apalagi dengan perangai supporter kita tuh yang sedikit salah rame sosial media Iya, dihujat gitu kan. eh, Itu kan juga mempengaruhi juga tuh menurut gua. betul ya itu cukup dijadikan sebagai tontonan menurut gua buat kita ya supporter ya, bukan jadi ajang untuk mengekspresikan problem-problem yang kita punya di kehidupan gitu. Nah, Bang Ajay, Hmm, berarti kan kalau kita ngomongin balik ke skripsi lagi nih, yap. ya kan? Berarti skripsi lu tuh masih masuk lah sama erat kaitannya sama si pemain timnas yang naturalisasi itu. Ya, masih ada karena sebelum gua ambil kasus transfer pemain, teorinya tetap sama ya migrasi internasional. Tapi sebelum gua ambil transfer pemain, gua sempat bahas tentang naturalisasi. Hmm. Karena waktu gua nulis skripsi, waktu itu pas banget zamannya Gonzales lagi naik-naiknya tuh sebagai pemain timnas naturalisasi timnas pertama. Ya, 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 ya. Nah, cuman akhirnya sama dosen pembimbing disarankan untuk diganti karena case-nya masih terlalu sedikit. Waktu itu kan masih baru Gonzales dan baru ada Diego Michels kan, jadi nggak terlalu banyak. Akhirnya gue pakai ini transfer pemain. Tapi ya kalau ngomongin naturalisasi ya masih berkaitan lah pasti sama migrasi internasional karena salah satu ejawantah dari migrasi internasional kan ya berpindahnya orang dari satu negara ke negara lain yang misalnya orang Indonesia nikah dengan orang Belanda terus akhirnya punya anak di sana jadi anaknya punya darah campuran Belanda sama Indonesia dan itu jadi pemain naturalisasi kita sekarang gitu Ya, kan ya, contohnya ya. gitu ya. Makanya kadang juga banyak yang ngeledekin kayak timnas pusat, timnas. Ya sekarang ada anekdot kayak gitu ya. Ya, ya, ya. Terus kan Betul juga betul. rame nih teman-teman di sosial media tuh banyak yang pro dan kontra lah gitu kan. Mhm. Kalau dari pandangan lu sendiri tuh gimana, Bang? Kalau menurut gue naturalisasi sih, gue bukan ini ya, bukan anti naturalisasi. Maksudnya itu selama sesuai dengan koridor dan hukumnya, ya gue terima aja. Hmm. Karena di negara-negara lain juga udah banyak kan dilakukan naturalisasi. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, opini gue punya dua opini tentang maraknya pemain naturalisasi di timnas sekarang. Pertama, udah masuk kategori kebanyakan sekarang Hmm. nih. Karena yang terakhir lawan Irak sama Filipina aja kita punya Amat, terus Perdong, Hai, Strike, terus si Orot Mangun, terus ada JITS juga. Udah lebih dari 6 tuh udah kebanyakan Ya, gitu kan. belum Nah, Hafner tuh ya. ya Hapner juga kan termasuk yang naturalisasi. Nah, emang hasilnya positif karena timnas akhirnya lolos ke ronde 3 ya. Cuman gue berbicara sebagai pendukung timnas dari lama nih. Ya, ya, Pertama ya. kali gue nonton timnas tuh di SEA Games 97 zamannya sekarang jadi coach Fahri, si ada Widodo Cahyono, terus Kurniawan gitu. Itu beda sih feelingnya sekarang kan. Dan gue yakin lo juga ngerasa beda waktu kemarin misalnya lo udah nonton lawan Irak lawan Filipina, selain permainan timnas beda, penontonnya juga beda gitu Iya, kan. benar. Iya, nah itu apa? Gue nggak anti, gue nggak bisa bilang itu buruk, dampaknya bakal buruk, tapi menurut gue sih udah kebanyakan aja, terlalu banyak sekarang gitu. Jadi karena terlalu banyak, kelihatan kayak PSSI itu lebih fokus ke timnas daripada ke pembinaan pemain Iya, yang iya, iya, harusnya iya, jadi iya. tanggung jawab mereka juga gitu. Itu aja sih. Itu opini pertama gue. Yang kedua, ini yang menurut gue sayangkan sih jadinya menumbuhkan fanatisme yang berlebihan gitu di supporter Indonesia terutama ya di sosial media gitu kan. Itu kan anekdot yang tadi lu sebut tentang timnas pusat terus timnas cabang ya Iya, 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 iya. yang dibilang timnas Belanda tuh timnas pusat, kita timnas cabang itu kan salah satu bentuk anekdotnya ya walaupun itu buat bercandaan tapi itu jadi kayak fanatisme yang berlebihan ketika banyak orang yang udah nganggap pemain lokal tuh udah di-cut aja semua gitu. Iya, iya. Jadi kayaknya tuh pemain lokal kayaknya udah jelek banget ininya. Apa Ah, perangainya jelek, terus apa ya tekniknya nggak sesuai level lah. Nah, dianggapnya tuh apa yang berhubungan dengan pemain lokal jelek gitu. Walaupun yang muncul terus ngasih statement jelek kan cuma 1, 2, 3. Tapi kan bukan berarti semua pemain lokal jelek iya. kan. Dan walaupun mungkin ya secara kualitas mungkin dengan naturalisasi yang sekarang mungkin
ada jarak nih gitu kan. Mhm, Tapi mhm. menurut gue juga jarak yang tercipta ini tuh ya nggak cuman salah si pemainnya gitu kan. Iya, Kayak tadi lu betul. bilang itu kan kayak pembinaan dari liganya, Mhm. pembinaan mungkin dari sisi akademi dari usia mudanya Iya, gitu kan. betul. Semua tetap berperan gitu. Mhm. Dan apalagi dengan perangai supporter kita tuh yang sedikit salah rame sosial media Iya. dihujat gitu kan. Heeh. Itu kan juga mempengaruhi juga tuh menurut gue. Betul, ya itu fanatisme yang berlebihan Iya yang iya iya yang iya. yang muncul sebagai apa produk ini ya apa waste produknya dari Ya, program naturalisasi ini. Nah itu Pak pada akhirnya sih balik ke supporter, tapi sebetulnya PSSI bisa berperan di ya, situ itu sih harusnya sih. sepakat sih. Maksudnya kayak ngasih ya setidaknya merangkul supporter-supporter yang bahwa nih kalau udah masuk timnas tuh udah timnas, sudah nggak ada naturalisasi atau main lokal lagi gitu. Mhm. Dari pemain-pemainnya pun juga harusnya ya nunjukin itu gitu. Kalau misalnya ada pemain lokal yang mainnya jelek, ya udah ya tetap disemangatin gitu. Ini Ya, malah ya, ya. dikata-katain kan yang kemarin kasus Marcelino Ferdinand juga. Itu yang harusnya bisa ini sih bisa diantisipasi lah setidaknya dengan PSSI bikin konten yang lebih ini yang lebih eksklusif ke pemain-pemain lokal atau pemain-pemain naturalisasi itu udah dikotominya tuh harusnya udah nggak ada sih itu. Udah main timnas aja gitu. Iya, iya. Nah, terus apa namanya? Kalau kita berbicara tentang supporter juga nih, balik Mhm, gitu ya. Ada positif negatifnya tuh. mhm, mhm. Kalau menurut gua negatifnya harga tiket timnas sekarang jadi mahal, Pak. Betul, gue Sekarang ngerasa dulu banget sih. gua beli tiket 600.000, Pak. Di belakang gawang yang setiap Betul. kita nonton Persija itu paling cuma 125, Iya, 75 gitu kan. betul betul. Ya itu gue nonton dari yang lawan Brunei itu waktu Ah, masih di pra kualifikasi. ya ya ya. Belum masuk ronde satu ronde 2 sekarang kan udah ronde 3 kan. Itu pra kualifikasi satu gitu. Itu masih terjangkau harganya. Gue waktu itu nggak, gue di bawah belakang gawang tuh nggak habis 200.000 seingat gue. Mhm. Tapi nanti bisa gue cek. Cuman yang pasti ketika lawan Irak lawan Filipina itu harganya udah 2 kali lipat lebih. Oh. Nah itu apa itu uh, alasan PSSI kan karena ya sekarang level permainan timnas meningkat gitu kan. Gue setuju, tapi bukan berarti harganya meningkatnya langsung jomplang gitu sih Iya, harusnya ya. akhirnya sepak bola tuh menjadi hiburan eksklusif kan. Iya, emang bener yang lo bilang ada sisi positif mana mana negatifnya. Cuman ya harusnya uh, PSSI mungkin sekarang ngelihat ini kan, ngelihat potensi dari supporter-supporter bola yang baru gitu, Iya, iya. yang bersedia ngeluarin duit berapapun, yang penting bisa nonton timnas di Wow, stadion gitu kan. banyak cewek-cewek Betul, sekarang udah yang beda kan, heeh, atmosfernya udah beda. mereka pada bawa kipas yang gambarnya tuh muka pemain Mau main ya timnas. kayak idol Iya, ini ya. pakai baju baju bolanya tuh kan kalau kita baju bolanya kan tulisan kayak Stand Your Ground atau Ya, WD atau betul. apa gitu. Sekarang eh, pemain timnasnya kayak gitu-gitu, kayak Iya. bener-bener idol banget lah. Jadi fandom idol gitu ya. Heeh, Itu heeh. bukan sesuatu yang hal yang negatif menurut gua, tapi ya balik lagi di antara supporter-supporter baru yang sekarang ditargetin oleh PSSI, ada supporter-supporter lama yang udah dukung dari lama yang harusnya nggak sebaiknya sih nggak dilupakan sama PSSI. Bener, dan Gitu. akhirnya kalau menurut gue di Tribun tuh ya menjadi ada shock culture tuh. Karena kan si Ya, cewek-cewek ini kan nggak terbiasa dengan supporter yang chance, ya Cent apalagi ya. atau yang suka mengumpat kepada wasit segala macem gitu kan. Akhirnya jadi kayak ada beberapa kali sinis-sinisan lah, entah dari Hmm. gesture, entah dari kata-kata juga. Ya Mhm. mungkin lambat laun itu akan cair sendiri lah menurut gua. Iya, ini masih di masa ini adaptasinya sih tentu. Iya, iya, iya. Terus Cum lu juga sempat di ini kan ya, sempat ada apa namanya di Twitter kalau nggak salah lu banyak diserang juga tuh komentar lu tentang pemain timnas tuh Namanya tentang itu tentang gue komentar apa sih? iseng aja sih. Ah, Waktu itu ada video kan waktu match pertama Indonesia di Piala Dunia tuh si Justin Hapner kan datang telat. Maksudnya dia datang dari Jepang tuh baru diizininnya pas hari pertandingan. Jadi dia harus buru-buru lah dari airport ke tempat pertandingan. Nah itu ada videonya dia tuh cuman turun dari mobil yang nganter dia ke stadion, dari bandara nih ceritanya, dari bandara naik mobil nyampe stadion dia turun, videonya tuh dia cuman ya nggak apa cuman ya buru-buru dikit lah, maksudnya nggak kayak dia benar-benar tergesa-gesa gitu. Terus di captionnya ditulis ini menunjukkan niatnya si Justin Hapner membela timnas sampai berlari ketika harus mengejar pertandingan.
Terus ya gue komen, "Lari apaan cuman segitu doang," gitu. Karena ya bukan bener-bener dia turun dari pesawat tuh terus lari gitu di Iya, iya, iya. di bandara gitu. Nah, itu kan beneran kan lari kan. Nah, ini cuman turun dari mobil, cuman jogging dikit gitu. Nah, terus gue diserang tuh sama netizen bilangnya, "Lu tahu apa tentang lari?" Terus bilang, "Ini apa sih, kenapa sih gitu doang dibahas," gitu kan. Ya kan namanya sosial media kan opini Iya, terserah iya, lo iya, kan. iya. Gue yang gue bingung sih, kenapa untuk komen yang trivial sih kalau menurut gue, dan itu gue bukan berarti gue ngatain si Justin Hubner Ah, nggak punya niat untuk bela timnas. Gue cuman kasih komentar tentang captionnya sebetulnya yang kayak gitu. Kalau menurut gue sih bukan lari ya, cuman gue udah diserang gitu kan. Itu balik lagi yang gue bilang fanatisme yang berlebihan sih. iya, iya. Nah, selain yang tadi anekdot bilang apa, em, timnas pusat terus timnas cabang, ada juga sih yang menurut gue tuh yang bener-bener buruk sih, bakal berdampak buruk, yang dibilang local pride. Hmm. Jadi kayaknya setiap orang yang punya punya opini atau punya argumen kalau pemain naturalisasi itu Ya, nggak bawa, belum belum bisa membawa prestasi ke Indonesia tuh langsung lokal pride tuh, lokal sudah pride gitu. terlabel gitu ya. Iya, itu sebetulnya nggak juga kan. Iya, iya. Ya semua orang semua kan balik ke argumen ini kan, naturalisasi pemain yang udah bela timnas, udah pakai jersey timnas, ya udah pemain lokal. Tapi kenapa dijadiin konotatif gitu, Iya, dan lokal pun pride. walaupun kita misalkan kita kritik gitu kan ya, kita kritiknya masih dalam koridornya gitu kan. Iya, betul, nggak menjatuhkan juga Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi emang pada faktanya ya sampai sekarang kan timnas senior masih belum bisa menang, ya AFF aja belum menang gitu, Iya, belum juara gitu. Belum ada silverware yang didapat gitu. iya, iya, iya. Itu yang kalau menurut gue sih harusnya eh, timnas senior dengan sekarang makin marak pemain yang dari luar, pemain naturalisasi yang akhirnya bisa bela timnas, ya harusnya ada gelar yang bisa dimenangkan gitu. Iya, benar, benar. Sebagai apa ya? Sepakat gue. Sebagai starting point dulu lah Iya. gitu kan. Sebagai Karena starting point dan juga mungkin sebagai apa ya, sebagai pencapaian yang PSSI yang lakukan ini memang ada tujuan yang benar nih gitu. iya ada Ada impact-nya impactnya. dan ada yang dicatat gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi kalau buka Wikipedia-nya Indonesia National Team, di bagian honors-nya tuh ada Champions of apa gitu kan. Karena banyak yang bilang udah AFF lepas aja gitu. Kalau menurut gue sih, gue sebaliknya, AFF juarain dulu sekali. Sintayong udah 2 kali megang Indonesia di AFF, dan dua-duanya belum pernah juara. Pertama masuk final, kedua justru makin jelek, kalah di semifinal lawan Vietnam waktu betul di semifinal, kalah di semifinal tahun 2020 2021. Nah, itu menurut gue dengan sekarang ada pemain naturalisasi, kalau bisa sih udah dimainin semua. Iya, iya, iya. Maksudnya ya pakai kekuatan utama, turun di AFF, kita bantai Vietnam, bantai Thailand, kita juara. Nah, itu udah jadi bukti nih bahwa kita di ASEAN tuh kita udah bener-bener King Indo nih Iya, di benar. ASEAN gitu. Iya, iya, Baru kita naik ke Asia, baru kita naik ke dunia. Nah, yang tadi lo bilang ada culture shock, yang belum dialami adalah kita sekarang tahunya kita udah di ronde 3. Hmm, Udah levelnya sama Jepang, iya. sama Saudi, sama Australia, dengan kita segrup sama mereka. Nah, yang orang lupa bahwa kemarin di round 3 kita ketemunya masih tetangga. Iya, Cuman yang iya. beratnya si Irak ya, kita kalah 2 kali juga. Benar-benar. Kita menang, istilah tuh kita main antar RT tapi mainnya di mall lah gitu. Biasa kita ketemu teman sekampung tapi mainnya di tempat lain gitu. Iya, Ya kita bisa unggulan Vietnam melawan Filipina, itu progres. Gue akui itu progres. Tapi itu progresnya belum yang iya. bisa membawa timnas kita ini melaju ke ini sih, naik level. Ini kita dibuktikannya di ronde ketiga ini. Iya, bahkan kan panit-panit dari Malaysia juga bilang gitu kan. Mhm, mhm. Indonesia tuh lolos ya salah satunya karena mereka dapat segrup sama Vietnam, segrup Sama sama Malaysia. Filipina, iya. Wow. Walaupun memang lawan mereka juga tanpa mengurangi rasa keringatnya pemain-pemain kita segala Mhm. macam gitu kan, tapi memang tetap ada keuntungannya sebenarnya. Iya, betul. Ya, Nah, ya, ya. nah ini dibuktiin nih. Nanti kebetulan kita kan nanti away dulu nih ke Saudi kan. Hmm. Nah, itu bakal jadi ini sih, bakal jadi ujian pertama. Maksudnya kita lihat hasil lawan Saudi. Kalau misalnya kita bisa ngimbangin lah, atau kita kalah dengan skor tipis, gue masih bisa optimis kita bisa dapat poin lah setidaknya di pertandingan-pertandingan kandang kita nanti. Ya, 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 ya. Semoga aja lah ya. Amin, 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 amin. Terus kalau untuk balik lagi ke ground hopping sedikit nih bang, Mhm. stadion yang paling berkesan stadion mana tuh bang? Di Indonesia atau semuanya nih? Indo dulu deh, Indo dulu. Di Indonesia yang paling berkesan menurut gue nih, pasti GBK sih. GBK ya. Dan itu GBK tuh
sebetulnya nggak masuk di list ground hopping gue karena gue udah ke GBK dari tahun 97 nonton bola di GBK, tapi dia nggak masuk list ground hopping tapi masuk list stadion paling berkesan Iya. karena Waktu emang zamannya bangkunya masih kayu tuh ya. betul masuk bangku payu panjang tuh. Iya. Orang udah ada dudukan sama senderan tetap duduknya di senderannya. Itu gue pernah tuh ngobrol sama Abi Irlan kan. Hmm. Ngobrol tentang GBK lah gitu. Dan mereka kan diundang waktu pas renovasi lah kalau nggak salah Hmm. tuh. Kayak napak tilas segala macem gitu kan. Waktu itu ada yang nawarin tuh Abi Irlan. Hmm. Ini mau nggak ngambil bangku kayunya nih gitu kan. Oh yang mau sebelum direnov ya? Iya, Abi Irlan nggak mau. Sekarang dia nyesel ya. Coba gue ambil ya. Iya waktu ambil itu. ya. Bangku panjang. Tapi ya Iya. itu berkesannya karena itu jadi stadion pertama di mana gue nonton bola live. Ya sebelumnya umur 4 atau 5 tahun gue pernah sih, tapi nonton bokap main eksibisi di Stadion Menteng. Memori gue belum terlalu develop tuh waktu itu. Nah, teman pertandingan pertama gue nonton bola live tuh di GBK, dan dulu kita masih nyebutnya Stadion Senayan. Stadion Senayan karena dulu pernah ada bukan penghapusan ya, kayak mau menghilangkan jejak Soekarnoisme kalau nggak salah. Iya, tuh di zamannya Jadi Gus nama-nama Dur. Soekarno tuh Iya, hilang, balik lagi di zaman Gus Dur. jadi namanya Gelora Bung Karno. Nah itu pengalaman pertama gue di Senayan. Nah itu gue langsung itu tuh kena gas air mata. Jadi waktu itu tuh lagi babak semifinal Ligina, gue lupa berapa, tapi tahunnya 97. Match-nya itu ada dua. Pertama Bandung Raya lawan Bandung Raya deh yang kena. Nah itu yang kena, ya kipernya tuh Hermansyah. Itu gue datang yang sore nonton match itu, terus tiba-tiba tuh bener-bener pemain juga sampai iya semuanya, gitu kan. penonton juga kena. Iya. Gue nggak tahu tuh di mana tuh dan siapa yang lempar gue nggak tahu. Cuman iya itu gue baru pertama kali nonton stadion langsung kena gas air mata gitu. Untungnya lu nggak kapok ya. nggak kapok gitu. Gue lebih karena ini sih atmosfer stadionnya sih itu kerasa banget. Jadi kalau bilang ngapain nonton bola di stadion ya karena atmosfernya beda banget sama di TV gitu. Benar-benar. Dan itulah yang bikin kalau menurut gue stadion yang paling berkesan pernah gue kunjungin Senayan GBK. Apalagi kan GBK tuh secara sejarahnya juga Bung Karno bikin GBK itu kan juga ingin menunjukkan bahwa negara Indonesia tuh setelah merdeka tuh mapan dan terlihat kuat, superior buat Asian Games gitu kan. Gue kalau boleh cerita sedikit bang, gue sih memang belum pernah banyak ke stadion-stadion gitu ya. Tapi alhamdulillah di Second Line Squad tuh tempat kita bertemu, dapat kesempatan dengan gue waktu itu ke Papua, waktu ke Serui, belum jadi pada Lampung lah gitu. Jadi hal pertama yang gue dapetin waktu di Marora, Stadion Marora, oh iya ya, ternyata menonton sepak bola itu sederhana. Nggak perlu lo pakai sepatu yang branded, branded segala macem gitu. Nonton sepak bola tuh ya cuman lo pakai baju apapun yang lo suka gitu. Entah itu, jadi di sana tuh visualnya adalah Mace pakai baju Brazil, Argentina gitu, sambil nyiri nonton bola gitu kan. Ya mereka nggak nyanyi, tapi kalau keberuntungan ada di pihak timnya mereka gitu, wasit menguntungkan timnya mereka gitu ya, mereka tepuk tangan. Kalau wasit merugikan tim mereka ya mereka sorak ngebu gitu kan. Iya ya, ternyata sepak bola itu sebenarnya sederhana. Simple ya. Tapi kalau gue tanya, kalau kan waktu itu kan gue pernah dengar juga cerita lo ke Marora tuh kan perjuangan banget ya. Iya. Ada yang lo harus naik kapal, ada yang harus lewat darat berapa jam gitu kan. Nah tadi gue diceritain ketika gue sampai di stadion yang gue rencanain untuk datang, gue ngerasa feeling of accomplishment. Lo gimana waktu lo bisa nyampe Marora tuh gimana ini? Jadi gue sempet di challenge tuh kan di Biak waktu itu. Di bandara ya? Di bandara. Jadi kan ke Serui itu kan gue harus transit di Makassar, terus transit Biak kan? Di Biak kan. Dari Biak tuh harus nyebrang lagi. Jadi Biak itu udah gak ada penyeberangan pak waktu itu. Trigana full book. Terus kapal itu cuman sekali jalan. Hari itu yang jalan itu dari Serui ke Biak. Ya udah habis jadwalnya. Gue datang pagi, sorenya Persija main gitu kan. Iya. Gue di challenge. Ngapain sih bang katanya, nonton bola jauh-jauh katanya, udah nggak bakal sempet katanya, orang semua juga udah habis mau ada transportasinya gitu. Ya cuman karena gue banyak berusaha lah waktu itu, singkat cerita gue sampai, ya bener kata lu mungkin kayak akhirnya ya gitu kan. Dia mau akhirnya gitu. Iya kan, apa pemandangan terus dengan walaupun akhirnya Persija kalah tapi tetap aja gitu kan ada feeling rasa
menuntaskan sesuatunya itu Bener kan. Bang. Jadi kalau misalkan dibilang gue kesana kan banyak beberapa teman-teman tuh datang ke stadion karena kayak misalkan dekat sama tempat wisata atau kita punya hubungan ikatan baik dengan supporternya gitu kan. Makanya bela-belain untuk gue ke sana gitu. Nah, Seru ini kan Nggak nggak ada ada. kedua itu gitu. Iya. Bahkan stadionnya pun tiketingnya nih ya, waktu gue bilang saya dari Jakarta Pak. Oh yaudah langsung masuk aja. Nggak bayar tiket. Iya. Sesimpel itu nonton gitu kan. Ya nggak mewah lah gitu. Dan yang paling ajaibnya gitu di tengah sela kick off yang kedua nih 15 menit waktu istirahat jeda babak pertama ke jeda babak dua itu ada ibu-ibu PKK senam loh. Senam di lapangan. Senam di lapangan, hiburannya ya cuma sesimpel itu aja gitu. Tapi ya itu balik lagi ke yang akhirnya gue sampai ini. Iya kan. Karena dengan rentetan panjang itu dan itu kan gue waktu akhirnya dapat penyeberangan itu gue nebeng sama kapal nelayan Pak. Sama nelayan Kapal ya. nelayan. Untungnya gue dapet channel temen yang sering kesana lah gitu. Dikasih tahu ada tuh di dermaga Tip Top. Bener gue datang ada. Berapa lama tuh di laut berapa lama? 5 jam. 5 jam. 5 jam. Nyebrang ya. Iya. Serui. Ya itulah. Keren sih. Feeling of accomplishment-nya itu kalau lo yang jauh banget ke Serui gitu, nah itu gue rasain ke stadion yang deket-deket sini aja gitu. Apalagi dengan menggunakan moda transportasi yang tidak nyaman gitu. Iya Bang, jauh dari nyaman ya. Kayak gitu ya. Lu tuh akhirnya sudah menjadi manusia apa sebutannya? Rendah emisi gas karbon. Karena nggak pakai kendaraan pribadi ya. Iya, di saat sekarang kan banyak tuh orang pakai mobil listrik karena katanya emisinya gas karbon. Padahal dia ngetasnya juga masih pakai listrik dari batu bara. Sebenarnya Iya, sama-sama aja. nggak jauh beda iya. Iya, tapi langkah yang lu lakukan nih menurut gua udah 5 salah langkah satu ini ya. di depan salah satu upaya mendukung lah ya. Upaya mendukung. Keren. Terus kalau kita ngobrolin ini Bang, lu pernah juga menjadi analis timnas U19 gitu. Pekerjaan lu nggak jauh-jauh dari sepak bola. Nah sekarang lu sibuk apa nih Bang? Sekarang gue jadi staff di perusahaan data dan statistik olahraga yang basisnya di Swiss. Jadi dia nggak punya kantor di sini, kantor cabang di sini. Makanya gue sekarang WFA terus. Untungnya sih itu ya. Gue di bagian personal deployment. Nama perusahaannya, gue udah ada tanda tangan non-disclosure agreement bahwa gue nggak boleh mengumbar nama perusahaan tempat gue kerja. Jadi gue masih mau itu yang ngikutin aturan itu ya. Tapi yang pasti itu, dia sports data and statistics, tapi ininya di Swiss. Tetap di sport juga ya? Betul, dan sekarang gue nggak fokus di sepak bola doang, tapi di semua cabang olahraga yang memang perlu dicatat ininya, datanya, perlu diambil datanya di wilayah Amerika Latin. Karena mereka butuh coverage 24 jam, dan kebetulan banget kan, waktu Indonesia Barat ini bedanya 11-12 jam dengan waktu di Amerika Latin, kita duluan. Jadi gue kerja kayak biasa, maksudnya kayak jam kerja biasa di sini, dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 5, karena di sananya malam jam 9 sampai jam 5 kan, orang-orang pada tidur, jadi gue yang cover gitu. Nah itu sekarang kerjaan gue itu. Nah sebelumnya gue di lab bola sih mengerjakan industrinya sama, sports data statistics and management gitu. Jadi kita ngumpulin data. Waketum. Betul, sekarang Waketum. Nah gue dulu di bagian konten dan kreatif. Jadi gue yang lead tim untuk bikin produk konten untuk klien dan untuk medsos kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian buka medsos lab bola, itu konten dari sebelum tahun 2019 bulan Mei itu gue yang nge-lead. Gue ada dua subordinate waktu itu. Nah itu pengalaman gue. Terus di timnas U19 tuh, jadi gue baru masuk nih tahun 2014 di lab bola. Nah waktu baru masuk gue nggak langsung terjun ke konten dan kreatif. Nah gue dalam tanda kutip diwajibkan untuk belajar apa yang mereka lakuin dulu, apa yang di-provide sama lab bola, apa yang jadi aset utama lab bola gitu. Jadi gue turun sebagai data analis dulu. Nah gue waktu itu dilibatkan di tim U19B untuk kompetisi AFF U19 di Vietnam, di Hanoi. Nah itu gue pertama kalinya turun tuh sebagai video data analis. Jadi video data analis itu kita ngelihat video, terus kita
baca datanya dari pertandingan-pertandingan tim lawan untuk kita jadiin persiapan sebelum bertanding lawan tim yang kita lakukan analisis itu. Nah itu gue waktu itu sama pelatihnya Rulinere, terus sama asisten pelatihnya coach Rudi Kelces, sama coach Francis Wewengkang juga. Berarti kalau lagi nyusun informasi untuk next match tuh lo ikut nimbrung juga dong berarti ya? Betul, jadi sebetulnya pas rapat sebelum pertandingan, jadi kan misalnya pertandingannya hari Senin sore, nah Minggu malam itu kan meeting dulu kan timnya. Nah itu gue yang kita mau pakai formasi 4-3-3, 4-3-2, betul 4 apa nih gitu kan? Ya gue yang kasih presentasi lebih ke ini sih, fokusnya ke gimana kita bertanding melawan tim ini. Jadi kita ada tiga hal yang kita bahas, gimana mereka bertahan, gimana mereka menyerang, gimana mereka melakukan transisi dari bertahan dan menyerang dan sebaliknya. Itu aja 3 itu. Tapi ya secara mendetail ya banyak, kita pakai data juga kan. Misalnya kalau misalnya mereka menyerang, kecenderungan mereka untuk menyerang dari sayap tuh sisi yang mana yang paling sering gitu. Jadi yang bisa diantisipasi itu pertahanan kita di sebelah mana gitu. Simpelnya sih gitu, tapi ya kalau turun langsung sih ya lebih complicated, tapi ya selama kita bisa kasih masukan yang positif ke pelatih dan mengikuti apa arahan pelatih ya alhamdulillah bisa lancar sih. Walaupun kita waktu itu kalah ya. Kalah terus ya. Tapi itu pengalaman yang cukup berharga sih buat gua. Nah, lab bola itu waktu lo jadi data analis itu berarti pekerjaan pertama lo di dunia sepak bola tuh, Pak? Betul. Nah, itu ada nggak sih? Pasti kan yang namanya dunia kerja itu kan jauh dari apa yang kita belajar di sekolah, walaupun mungkin dari mulai kerangka berpikirnya hampir-hampir mirip lah gitu kan. Tinggal di mix aja sebenarnya kan. Seberapa persen pengaruhnya tuh, Pak, dengan lo yang suka bola, ngikutin bola dari kecil nih gitu, dengan pekerjaan lo yang data analis tuh berapa persen mempermudah lo gitu? Kalau dari pendidikan gue, background gue sebagai penyuka bola dan lulusan hubungan internasional ya. Nah gue setidaknya untuk memahami cara memakai tools mereka dalam mengambil data tuh gue bisa lebih cepat. Maksudnya itu toolsnya sama parameter statistiknya itu kan mereka pakai bahasa Inggris kan. Nah gue udah terbiasa komunikasi sama bahasa Inggris. Terus toolsnya gue juga dari user interface-nya gue udah bisa paham lebih cepat. Karena ya dengan gue belajar waktu SMP, SMA, SD sampai kuliah itu ya gue bisa paham gitu gimana menggunakan aplikasi itu gitu untuk nyatet data. Kan data analis kan sebelum kita menganalisis datanya kita harus ngumpulin datanya kan. Nah mereka punya tool sendiri tuh, punya aplikasi sendiri untuk ngumpulin datanya. Nah itu tinggal gimana kita bisa memahami parameter statistik yang mereka tentuin gitu. Parameter statistik itu gini, misalnya gue nih pemain nih si Rizky Ridho, dia passing. Nah itu passingnya itu parameternya. Passing berapa kali. Terus misalnya dia shooting. Shootingnya masuk ke target atau enggak, on target atau off target atau di blok gitu. Nah itu kita harus punya persamaan persepsi tuh. Nah dengan pengalaman gue yang tadi kita ceritain di awal, gue nggak jadi pemain bola, tapi gue lanjut ke pendidikan. Nah dengan pendidikan itu gue bisa cepet paham gitu. Wah ini shoot on target, oke, gue paham kenapa ini dianggap shoot on target, kenapa dianggap passing, kenapa dianggap clearance segala macam. Kalau misalnya gue jadi pemain bola ya gue mungkin jatuhnya jadi orang yang mempraktikkan langsung ya. Shoot on target tuh gue berarti nendang bola ke gawang gitu kan. Tapi itu kan gue jadi orang yang turun langsung. Nah sekarang haluan gue udah ke education, ke pendidikan gue. Jadi ya gue jadi analisnya. Sebetulnya jalur yang masih jadi benang merah utamanya ya itu bolanya, itu sepak bola. Itu sih. Benar. Nah terus juga lu sekarang gue lihat-lihat kalau di SLS kan lu suka share kayak apa tuh line up, bukan, tebak stadion, bukan, perangkat pertandingan. Oke. Iya terakhir kalau nggak salah lu share tentang Matchcom ya. Iya. Itu tentang ini sih. Jadi gue di bulan Mei kemarin gue ikut kursus untuk menjadi pengawas pertandingan, atau kita sebutnya matchcom aja ya, match commissioner.
yang dicanangkan sama Asprof PSSI DKI Jakarta. Nah, ini juga yang sering dikesel-keselin sama netizen nih. Perangkat Perangkat pertandingan nih. Kalau pertandingan. lo suka kesel sama perangkat pertandingan, kayaknya lo harus dengerin ini. Tapi itu perangkat pertandingan kan hierarkinya itu ada organizer, ada panitia pelaksana. Organizer tuh berarti PSSI gitu kan? Ya betul, itu federasi paling Oh, atas. federasi ya? Bawahnya itu organizer, maksudnya kayak kalau di Liga 1 berarti PT LIB. Ya. Nah baru di bawahnya itu ya perangkat pertandingan. Nah perangkat pertandingan itu ada wasit, ada local organizing committee, ada LOC, ada general koordinator, koordinator umum, sama ada match commissioner. Nah itu 4 perangkat itu dalam satu pertandingan ya, itu harus bersinergi tuh. Jadi harus jalan bareng. Ya. Nah tapi kalau wasit beda ininya, wasit maksudnya mereka masih di tataran yang sama, tapi mereka fokusnya ke law of the game, ke pertandingan gitu. Ya. Jadi wasit ke law of the game, sementara 3 sisanya match commissioner, local organizing committee sama general coordinator itu ke persiapan dan pelaksanaan pertandingan, termasuk ke pelaporan pertandingan di akhirnya gitu, setelah pertandingan selesai. Nah jadi ada sistemnya itu, matchcom itu harus datang 2 hari sebelum pertandingan. Misalnya pertandingan hari Minggu, berarti hari Jumat udah datang tuh untuk inspeksi stadion, inspeksi hotel tempat pemain nginep, baik itu pemain tim away atau pemain tim home. Terus apakah ada tempat lapangan latihan untuk tim away, apakah jarak dari stadion mencukupi untuk keadaan emergency ke rumah sakit gitu. Itu yang diinspeksi sama matchcom. Nah itu kita minta support dari general koordinator, dari koordinator umum sama local organizing committee. Termasuk diantaranya itu kita kerjasama sama kepolisian, terus ke pemerintahan setempat, gitu. Iya. Nah itu ya gue nggak jadi pemain bola, tapi gue masih berkecimpung di bola di bagian itu ya sekarang. Dan itu ya jadi ini juga sih, jadi pengalaman sih yang masih. Itu ngambil lisensinya tuh prosesnya gimana itu Bang Ajay? Itu kita ikut kursus, saya ikut kelas sama praktek di lapangan. Waktu itu kita praktek di GBK, stadion yang tadi gue bilang paling berkesan. Tapi ya prakteknya sih nggak terlalu lama ya, karena kita waktu itu ada di GBK-nya ada kegiatan juga, jadi kita nggak boleh masuk ke area lapangan. Tapi praktiknya masih beberapa poin yang perlu dipraktikan udah kita jalanin waktu itu, untuk ngukur garis. Nah itu waktu itu nggak ada gawangnya, jadi kita nggak ngukur gawang gitu. Tapi kalau untuk lo kayak misalkan apply untuk mau ngambil lisensinya, itu ada persyaratannya, lo harus berkecimpung dunia bola berapa tahun gitu? Oh nggak ada. Waktu itu yang penting kalau kita KTP DKI kita bisa ikutan. Kalau misalnya kita KTP luar DKI harus bawa surat pengantar dari Asprof PSSI setempat. Misalnya lo orang Bandung, lo harus bawa surat pengantar dari Asprof PSSI Jawa Barat. Ya itu kebetulan yang ngejalanin PSSI DKI ya gue langsung daftar aja gitu. Oh berarti kita ke Asprof DKI gitu ya? Betul. Nah waktu itu emang kalau menurut gue sih waktu itu pengumumannya kurang gencar ya. Gue juga dapetnya dari orang yang gue kenal yang berkecimpung di Asprof DKI. Jadi circle-nya masih di dalam ya, masih terlalu dalam. Dan waktu itu yang akhirnya yang ikut cuma 25 orang. Mungkin emang terbatas ya, tapi akhirnya gue tahu bahwa kebutuhan untuk matchcom baru waktu itu di bulan Mei itu emang belum terlalu mendesak. Jadi 25 orang tuh cukup sebetulnya. Gitu ya. Tapi ya harusnya sih tiap tahun ada gitu, biar setidaknya ada refreshment lah untuk matchcom baru untuk bisa terlibat juga di sepak bola Indonesia gitu. Nah menjelang liga baru nih Bang, dikit lagi kan ini liga udah mulai. Jumat ya. Jumat. Menurut lo dari sudut pandang lo lah gitu, persiapannya gimana nih Bang? Persiapannya dari Persija atau liganya sendiri? Dari liga deh dulu deh. Liga sih sejauh orang dalam yang lo tahu ini. Gue sih bersyukur sih sekarang udah nggak pakai Championship Series lagi ya. Itu menunjukkan inkonsistensi ya. Berarti konsisten dengan inkonsistensi mereka. Tapi ya gue lebih seneng jadinya nanti yang peringkat 1 udah juara gitu, nggak perlu ada tambah-tambahin lagi. Nah itu positif yang pertama. Yang terus yang kedua pakai VAR sekarang kan. Itu VAR itu sebetulnya cuma tools kan, cuma alat untuk membantu wasit. Pada akhirnya ya harus balik ke wasitnya lagi itu untuk memimpin pertandingan. Itu 2 hal yang positif sih. Terus yang ketiga yang mungkin bisa jadi perdebatan tuh jumlah pemain asing, kuota pemain asing sekarang kan ditambah tuh. Jadinya 8, bebas dari mana aja, tapi yang bisa main di lapangan cuma 6.
Nah itu gue sih nggak punya opini negatif terhadap itu ya, tapi itu balik ke klub masing-masing. Ya. Dibilang maksimal 8 kan bukan berarti semuanya wajib punya 8 kan. Harus bisa memanfaatkan budget, terus squad yang ada gitu dengan pemain lokal yang butuh di support pemain asing berapa gitu. Jadi ya supporter bola Indonesia itu harus tahu itu juga. Jadi dibilang maksimal 8 ya, bukan berarti semuanya harus punya 8 gitu kan. Dan itu gue rasa udah mulai dilakukan untuk di beberapa klub sih. Yang gue tahu Bali United itu cuma ngambil 7. Persija pun juga cuma ngambil 7 kan. Simic, Rio, Dias, terus Ramon, Gayos, Kudela. Sama siapa lagi satu lagi? Oh, Gustavo 7. Nah, ya kalau misalnya menurut pelatih udah cukup ya udah nggak perlu ditambah lagi sih. Nah, itu tergantung pelatih gimana nanti meracik strategi di saat musim berjalan kan. Jadi itu yang menurut gue kuota ditambah ya nggak masalah, tapi balik ke klub masing-masing kebutuhannya seperti apa sih. Jadi opini gue tentang penambahan kuota asing sih ya cukup sampai situ. Balik ke klub masing-masing. Dan itu pada akhirnya kan jadi jadi argumen untuk berekspektasi ke supporter. Wah ini pemain asing udah 8 nih, bagus-bagus, harusnya juara gitu. Belum tentu itu kan. Kan gimana kita menanggapi kebijakan klubnya, terus gimana nanti musim berjalan. Kita waktu pas final Menpora tuh yang menang 2 leg sama Persib juga pemain asing kita kan nggak sebanyak pemain asingnya si Persib tuh. Marco Motta sama Simic aja waktu itu. Sama Dutra, tapi Dutra udah lokalnya tuhnya ya. Iya, udah bagus. Penyerangnya aja tuh kita cuman Rico, Osvaldo Hai, Taufik. Iya kan? Mereka ada naturalisasinya juga tuh si Iqbal Nevo. Ada Klok. Iya. Dan itu pun juara tuh Persija tuh ya. Iya. Kalau berkacanya kayak gitu tadi yang lu bilang tuh. Kalau supporter ngelihatnya 8 pemain asingnya bagus-bagus juara nih harusnya. Gitu. Iya, enggak harusnya gitu. Iya. Ini kan. Persib Bandung 95 tuh kalau nggak salah. Lokal semua tuh mereka juara. Yang Perisandria jadi top skor. Nah iya makanya itu gue pribadi sekarang nonton bola tuh sebagai hobi sih dari dulu juga. Mungkin dulu ada beberapa momen dimana gue ngerasa ketika tim gue menang tuh gue punya argumen, punya power untuk ngata-ngatain atau ngejelekin tim lawan. Tapi sekarang sih udah enggak sih. Gue nonton udah karena gue demen bola aja. Kalah udah pulang. Perbedaan gue cuman ada di satu hal gue kalau menang dan kalah itu. Apa tuh? Kalau menang highlights-nya tuh bisa gue puter sampai 5 kali. Iya, ya gue juga sih kok itu mah. Kalau kalah nggak pernah gue tonton highlights-nya. Iya, match recap udah skip. Iya betul. Iya, ya kalau misalnya menang, waduh ini nonton itu pasti itu. Cuma biasanya emang highlights kita tuh nggak ada yang oke, Indosiar cuman 2 menit. Jadi ya cuman yang momen golnya aja ya harusnya bisa ditambah ya. Oke lah di video. Mini match ya, mini match ya. Nah itu sekarang kan juga ada masih larangan away itu masih berlanjut tuh Bang Ajay. Iya katanya masih berlanjut ya. Terus katanya mau kita lawan ya. Gue sih setuju aja sih. Karena larangan away itu menandakan ini sih PSSI itu lebih ke cari aman. Masalahnya gini, waktu ada tragedi Kanjuruhan yang emang buruk banget ya. Maksudnya itu sampai 135 lebih nyawa hilang. Itu kan di musim 2022-2023. Di musim itu ada 306 pertandingan Liga 1. Yang ada kejadian buruk itu ya cuman di Kanjuruhan, terus ada di Sidoarjo waktu supporter Persebaya juga ngerusak stadion gitu kan. Itu kan berarti kan cuman berapa persen dari ini kan, dari total 306 pertandingan. Tapi kenapa cuman dari kasus yang nggak lebih dari 10 itu menyebabkan semua pertandingan tuh nggak ada supporter away gitu. Jadi kan harusnya ya dengan pengalaman dari tragedi Kanjuruhan itu harusnya bisa jadi bahan pelajaran kan. Harusnya menjadi titik balik sih kalau menurut gua, titik balik kayak ibaratnya SOP-nya harus ditelisik ulang. Betul, iya. Ini malah dilarang jadinya kan. Kapan sih kita bisa ketemu sama supporter tim lawan selain yang dimana kita bisa ada di satu tempat dan bisa menikmati hal yang sama gitu. Ketika tim kita sama tim dia bertanding, itu kan ketika tim away-nya datang ke tempat kita aja kan, atau kita datang ke tempat away. Nah kalau ajang itu dijadikan ada larangan sampai tim yang datang itu didenda, itu kan jadi menghilangkan ajang pertemuan itu gitu. Jadinya yang tadinya udah erat jadi makin jadi renggang sih nggak, tapi jadi nggak ada ajang gitu kan.
kan yang namanya silaturahmi itu kan harus apa ya, ya lebih baik ketemu kan, bukan lewat online aja kan. Nah ketika pertemuan itu dilarang gitu, ya jadi nggak ada ajangnya Iya. gitu Bahkan ya. juga cuman menjadi ini ya, menjadi tali erat persaudaraan gitu. Yang gua rasain tuh kalau UE ya semua sektor kena. Apalagi Betul. kalau Persija gitu ya. Beberapa kali kita ngelihat teman-teman kita UE gitu kan. Bahkan malah sekarang kita suka pamer-pamer hotel tuh. Ibaratnya, Ya nih gua betul. hotel gua di sini, Ya, view-nya ini gitu kan. betul betul. Berarti kan dari segi sektor ekonomi pariwisatanya aja kita udah membantu Udah gitu kan. membantu banget, Belum iya. lagi untuk teman-teman yang pakai perjalanan bus gitu atau masih Ya, mampir ke rumah makan. mhm. Itu kan apa ya, perputaran ekonominya kan berjalan berarti kan. Iya, memberi dampak lah gitu. Iya, Nah belum itu lagi sekarang dilarang pasokan. gitu kan. Makanya aneh banget sih kalau menurut gua. Bener kata lu nggak mau kerja aja mereka. Iya, jadi cari aman gitu. Ya, Tapi ya jadinya itu yang harus PR yang harus diinin sih, harus kasih penjelasan lah. Pula larangan away-nya itu pun nggak punya dasar hukum atau iya, parameter yang jelas nggak kan. jelas benar. Apa sih yang dianggap supporter away? Apakah datang dengan atribut, Ya, atribut misalnya kayak klub. Tapi kalau misalnya gue pakai ini gitu, Persijanya nggak kelihatan, cuman gambar apa cakar macan. Apa gue udah dihitung away? iya, iya, iya. Apakah karena gue pakai KTP DKI? Apakah KTP-nya harus Hmm. dicek gitu kan? Mereka nggak ada dasar hukum atau dasar parameter yang bisa dipraktikan di lapangan gitu. Kan nggak mungkin ngecek satu-satu KTP kan Iya. ketika Malah pertandingan udah jadi mau bikin mulai. PR gitu. Nah iya gitu kan. Jadi itunya aja dasarnya mereka nggak kuat gitu untuk ngelarang, tapi masih tetap dipaksain untuk berlanjut. Itu Mending yang lebih enak, misalkan supporter gue berapa, 5.000 gitu kan. nah ya kan Jelas malah terlihat, diatur gitu gila kan. 5.000 orang, gue tahu nih 5.000 orang tuh bentuknya begini nih, gitu Iya, kan. mobilisasinya Mobilnya, gimana, iya lebih enak gitu. ditempatkan di mana, kapan harus masuk, kapan harus keluar gitu kan. Nah, malah diatur. Nah, itu kan kalau ngatur itu kan kerja kan. Apa kita telepon Kak Ratu Tisa? Harusnya sih dia tahu sih. Eh, Ini bukan keputusan yang baik. Cuman ya kalau emang bos-bosnya apa lebih memilih cara itu ya udah kita lihat aja ke depannya gimana. Bang Ajay, gila. Kita udah ngobrolin apa aja tadi ya? Ground hopping atau juga menjelajah stadion, fan FIFA movement. Kita ngomongin juga buku God apa tadi? Temple of Earthbound Gods. Ya, itulah dia. Yang sampai sekarang gua nggak hafal-hafal. Mungkin kalau Ransum juga kan. teman-teman mau nyari nanti gua kasih gambar bukunya kali ya. Atau kalau Covernya ada ya. yang mau PDF-nya, gue punya PDF-nya Boleh, boleh. dikasih dari Bang Ajay. Nanti gue kirim DM aja ke Instagram gue atau Instagram Bang Ajay juga boleh, nanti ada di bawah. Sip. Nanti Bang Puji yang membantu kita semua untuk memunculkan itu. Yap. Mungkin terakhir kali Bang ya, menjalani mimpi lewat sepak bola. Apa nih pesan atau apa yang mau lu share ke teman-teman deh? Gini, yang paling simpel sih, bola itu cukup dijadikan sebagai tontonan menurut gua, buat kita ya supporter ya, bukan jadi ajang untuk mengekspresikan problem-problem yang kita punya di kehidupan gitu. Itu yang ngebuat suasana sepak bola yang harusnya family friendly, yang harusnya ramah keluarga, ramah anak gitu, yang akhirnya bisa terganggu gitu ketika kita bawa problem-problem kita ke lapangan, ke stadion gitu, ke sepak bola. Jadi gue bisa share di sini, gue ngeliat bola tuh ya buat dinikmatin gitu, bukan buat jadi alasan untuk jelek-jelekin orang, buat jadi alasan untuk apa, untuk kalau misalnya tim kalah gue harus rusuh gitu. Itu yang kalau menurut gue perlu gue amplify gitu ke banyak supporter di Indonesia. Nikmatin aja lah bola lah. Itu olahraga yang kalau menurut gue indah banget sih buat kita nikmatin gitu. Bukan buat jadi alasan kita untuk berbuat negatif, anarkis gitu. Nikmatin aja bola lah. Intinya sih gitu. Walaupun gue punya mimpi jadi pemain, gagal, ya gue masih bisa nikmatin bola gitu. Dengan cara yang positif gitu aja sih. Bener. Dan apapun yang berkaitan dengan sepak bola gitu. Dulu gue ngeliat film ini kan Bang, Christopher Hooligan. Oh, oke. Ada pemerannya Pitt kan. Iya, Jadi, Millwall ya. Millwalls. Terus si Pitt ini lagi berantem di bawah jembatan gitu. Ya. Terus disuruh lari kan sama si Elijah Woods tuh, gue lupa deh di karakter itu dia jadi siapa gitu. Dia bilang udah ayo lari gitu. Terus kata si Pitt ini kalau nggak salah dia bilang stand your ground, fight with us. Asik. Itu kalau kita ambil ke ributnya bener gitu, maksudnya bola ribut
terus lo jangan lari atau lo ribut gitu kan. Nah kalau gue merekspresinya tuh ke dalam kehidupan gue aja. Kalau gue punya masalah gitu, misalkan gue punya salah nih sama lo gitu ya, gue nggak usah lari gitu kan ya, gue hadapin masalah gue dengan cara baik-baik. Betul. Nah mungkin dialihin ke positifnya lah gitu ya kan. Iya, yang intinya sih emang kita nggak bakal bisa menghapus semua hal-hal negatif di bola. Gue yakin sih dalam beberapa tahun ke depan ya, kasus kayak, semoga sih yang sampai kayak Kanjuruhan gak kejadian, tapi kalau misalnya kasus penonton masuk lapangan, penonton ribut gitu, itu pasti ada gitu. Tapi ya dengan kita coba geser sedikit mindsetnya, setidaknya berkurang sedikit demi sedikit, itu sih. Paling nggak kalau emang masih ada ribut, kalau udah jatuh udah gitu. Ya, itu nggak sih, udah. Bukan buat ya malah bikin mampus gitu kan, bikin bunuh gitu. Oke lah Bang Ajay, semoga apa yang kita obrolin sore sampai malam ini bisa menjadi tongkrongan yang asik buat teman-teman nikmatin di mana aja gitu. Betul. Amin. Dan kapanpun. Mudah-mudahan Bang Ajay sehat. Amin. Pekerjaannya yang di perusahaan Swiss, base-nya di Swiss menjadi lancar. Amin. Mudah-mudahan menjadi perangkat pertandingan juga bisa langsung menjadi ke Liga 1. Amin. Liga mulai dari kecil. Bang Ajay. Ya, terima kasih. Sip, sampai Bang jumpa. Pramoji Ajay, everybody. Ya. Jack Mania.